Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib terasa begitu tipis. Di channel ini, kita akan menyingkap kisah-kisah yang jarang dibicarakan. Kisah mistis dan pesugihan yang tersembunyi di pelosok Nusantara. Kisah yang membuat bulu kuduk berdiri dan jantung berdebar setiap kali dibicarakan malam ini. Kita akan menelusuri satu misteri yang jarang diketahui orang. Sebuah kisah tentang seorang pengikut gaib, titipan sang guru yang meski berwujud anak kecil, menyimpan kekuatan yang tak bisa diremehkan. Namanya Roro Ayu, seorang makhluk gaib berpawakan anak perempuan berusia 7 tahun, tapi sebenarnya jiwanya telah berabad-abad. Ia lahir dari perkawinan sang guru dengan siluman ular yang bernama sama, Roro Ayu, dan sejak itu ia setia menjaga dan melindungi mereka yang dianggap pantas. Roro Ayu bukan sembarang anak kecil, ia mampu merasakan bahaya sebelum datang, membaca niat manusia, dan menghadapi serangan gaib yang bisa melumpuhkan manusia biasa. Keberadaannya mungkin tampak imut dan tak berbahaya, tapi jangan salah, ketenangan yang dia berikan datang dengan harga pengorbanan yang tak terlihat di episode malam ini. Kita akan menyelami bagaimana Roro Ayu melindungi keluarga sang guru dari santet pesugihan Ratu Laut Selatan. Sebuah ritual gelap yang selama ratusan tahun dipercaya dapat mengambil kekuatan hidup orang-orang terpilih. Kita akan menyingkap bagaimana pengikut gaib ini menghadapi bahaya yang luar biasa. Berani menghadapi dunia gaib yang mengerikan demi menjaga manusia yang dicintainya. Dan bagaimana tatapan mata seorang anak kecil bisa menembus jantung kita dengan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa. Jika kamu percaya atau tidak, cerita ini adalah pengingat bahwa di dunia ini ada makhluk yang bergerak di antara bayangan. Ada jiwa yang tak terlihat tapi selalu menjaga, dan ada legenda yang tak akan pernah hilang meski zaman berganti. Malam ini, biarkan dirimu terbawa oleh cerita yang menegangkan, rasa penasaran yang menyesakkan, dan kengerian yang terkadang muncul dari hal-hal paling sederhana, seperti senyum imut seorang anak kecil yang menyimpan jiwa berabad-abad. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar malam ini bukan sekadar kisah horor biasa. Ini adalah perjalanan ke dunia yang tak terlihat, di mana pengikut gaib titipan sang guru berjalan di antara kita, menjaga, mengawasi, dan terkadang menakutkan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Selamat menonton di Nanti Malam, dan ingat, jangan menyepelekan yang tampak kecil, karena seringkali kekuatan terbesar datang dari yang paling tak terduga. Hari itu, udara sore di pinggiran kota terasa hangat, tapi agak lengket, seperti udara yang diam saja dan menunggu sesuatu terjadi. Rumah kami yang biasa-biasa saja, dengan halaman berumput yang sedikit liar dan pohon ketapang di sudutnya, terasa tenang. Tidak ada yang aneh sama sekali, sampai sosok itu muncul. Aku masih ingat jelas bagaimana dia muncul begitu saja di halaman, seolah baru saja melangkah keluar dari bayangan. Anak perempuan itu kecil, tubuhnya mungil dan rapuh, dengan rambut hitam panjang yang jatuh lurus di punggungnya. Matanya hitam pekat, seperti dua lubang malam yang menatapku langsung. Tapi bukan sekadar menatap matanya seolah bisa menembus pikiranku. Aku berdiri membeku, tak yakin apakah aku harus berlari atau mendekat. Jantungku berdetak cepat, tapi ada rasa aneh, seperti campuran takut dan penasaran. "Siapa kamu?" tanyaku. Suara agak gemetar. "Kamu? Anak siapa?" Anak itu tersenyum tipis, tapi senyumannya berbeda, imut, ya, tapi ada kesan dewasa, berat, dan penuh rahasia. "Namaku Roro Ayu. Aku titipan guru kalian," katanya dengan suara lembut, tapi ada aura yang membuat bulu kudukku berdiri. Ada getaran di udara, seperti energi yang halus tapi nyata, yang membuat daun-daun kecil di halaman bergetar seakan merasakan sesuatu yang sama. Aku menatapnya lebih dekat. Tangannya mungil dan putih, tapi di balik kesan lembut itu, ada sesuatu yang membuatku merasakan kewaspadaan, alami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi ada rasa takut terselubung. Orang tua kami muncul dari pintu, dan kaget melihat anak itu. Siapa ini? Kok bisa sampai sini sendirian?" Suara ayahku terdengar bingung, sementara ibuku menatapnya dengan campuran khawatir dan heran. Anak itu hanya menunduk sedikit, mengangkat tangan kecilnya seperti memberi salam sopan. "Aku Roro Ayu. Aku titipan guru kalian," ucapnya lagi, dengan nada tenang dan tegas. Ayahku mengerutkan kening, skeptis. "Titipan guru? Maksudmu siapa, nak?" Sebelum Roro Ayu sempat menjawab, suara Pak Joko terdengar dari halaman samping rumah. Guru kami, seorang lelaki parubaya yang dikenal punya ilmu dan wibawa misterius, muncul dengan langkah tenang. Dia menatap Roro Ayu sebentar, lalu tersenyum tipis. "Terry Madaya. Dia datang untuk menjaga keluarga ini,
katanya. Seketika, rasa berat di udara seolah sedikit mencair, tapi tetap ada aura aneh yang membuatku merinding. Aku baru belajar bahwa Roro Ayu bukan anak biasa. Pak Joko menjelaskan bahwa Roro Ayu lahir dari perkawinannya dengan siluman ular yang bernama Roro Ayu juga. Makhluk yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan dunia gaib. Tubuhnya memang kecil, seolah anak berusia 7 tahun, tapi jiwanya sudah ratusan tahun. Dia dilahirkan untuk menjadi pengikut gaib, titipan guru, yang memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga kami dari hal-hal gaib yang tak terlihat. Hari itu, aku terus memperhatikannya. Roro Ayu duduk di teras, tangannya disilangkan di pangkuan, matanya menatap kosong ke arah langit sore. Sekilas, dia terlihat seperti anak kecil biasa, tapi ada sesuatu dalam cara dia bergerak, cara dia menatap, yang membuatku sadar dia berbeda. Ada kedalaman di matanya, seperti menyimpan sejarah panjang dunia yang tak bisa dijelaskan manusia biasa. Aku mencoba mendekatinya. Hati-hati, kamu takut nggak tinggal di sini? Tanyaku pelan. Dia menoleh, matanya menatapku, dan tersenyum. Aku tidak takut. Aku di sini untuk menjaga kalian, katanya. Nada suaranya lembut, tapi ada kepastian yang membuatku tak berani meragukan. Aku menelan ludah, rasa kagum dan takut bercampur aduk. Hari itu, aku baru menyadari bahwa kehadirannya tidak hanya membawa rasa penasaran, tapi juga ketenangan aneh. Rumah kami terasa lebih hidup, tapi juga lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayangan. Malam pertama Roro Ayu tinggal di rumah kami, aku mendengar suara-suara halus, seperti desiran angin yang tidak seharusnya ada. Tapi anak itu hanya tersenyum dan berkata, "Aman, aku jaga kalian." Beberapa hari berikutnya, aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Dia membantu pekerjaan rumah, merapikan buku, bahkan sesekali menanam bunga di halaman. Tapi yang paling membuatku tak habis pikir adalah kemampuannya membaca suasana hati kami. Saat ibuku sedih karena urusan dapur yang kacau, Roro Ayu datang, memegang tangannya lembut dan berkata, "Ora popo bu, kabeh bakal apik." "Tidak apa-apa bu, semuanya akan baik." Suaranya yang lembut tapi penuh ketenangan membuat ibu tersenyum meski awalnya lelah. Suatu sore, aku iseng mengikutinya. Aku penasaran kemana dia pergi saat kami tidak melihat. Aku mengintip dari balik pohon ketapang dan melihatnya berjalan ke arah sawah di belakang rumah. Tapi bukan berjalan biasa. Tubuhnya melayang sedikit di atas tanah, seolah langkahnya tidak menyentuh bumi. Cahaya senja menyinari rambut hitamnya, dan di belakangnya, bayangan seperti ular halus melingkar di udara, mengikuti gerakannya tanpa suara. Jantungku berdetak kencang. Aku ingin memanggilnya, tapi bibirku keluh. Ada rasa takut tapi juga kagum apa yang kulihat ini nyata. Malam itu, setelah makan malam, kami duduk bersama di ruang tamu. Aku memberanikan diri bertanya lebih banyak. "Roro Ayu, kamu kenapa rela menjaga kami? Kamu kan cuma anak kecil." Dia tersenyum, tapi ada nada sedih yang samar di matanya. "Tubuhku memang kecil, tapi jiwaku sudah tua. Guru mengajariku untuk menjaga orang-orang yang baik hati. Kalian keluarga yang dipilih. Dan aku akan selalu ada untuk kalian." Aku menatapnya lama, baru tersadar. Di balik wajah imut dan tubuh mungil itu, ada pengorbanan dan keberanian yang luar biasa. Senyumannya menenangkan, tapi juga menakutkan, karena aku tahu ada dunia lain di balik matanya. Dunia yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia biasa. Hari-hari berikutnya, Roro Ayu mulai menunjukkan kemampuannya secara perlahan. Dia bisa merasakan kehadiran roh yang tidak bersahabat, bisa menenangkan suasana saat aku atau orang tua takut, dan kadang aku melihatnya menatap sesuatu yang tidak kulihat, seolah menembus dinding dan melihat bayangan yang bergerak di malam hari. Aku ingin bertanya, tapi aku takut jika aku menyinggung rahasianya. Malam itu, aku tidur dengan rasa campur aduk, takut, penasaran, tapi juga nyaman. Aku merasa aman, meski ada rasa aneh, karena Roro Ayu selalu ada, menatapku sebelum aku memejamkan mata, seolah memberi pesan tanpa kata, "Aku di sini. Kalian aman, aku jaga." Aku menutup mata, tapi bayangan matanya masih menghantui pikiranku. Anak kecil itu Roro Ayu, titipan sang guru, pengikut gaib yang tubuhnya kecil tapi jiwanya ratusan tahun, kini menjadi bagian dari hidup kami. Dan aku tahu, kehadirannya bukan hanya tentang perlindungan, tapi tentang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah cara kami melihat dunia gaib selamanya. Awalnya, hidup bersama Roro Ayu terasa aneh. Sangat aneh. Aku terbiasa dengan rumah yang tenang, dengan suara angin yang hanya sesekali menyinggung dedaunan, dengan kucing kampung yang berkeliaran di halaman. Tapi sejak Roro Ayu datang,
Ada hal-hal kecil yang selalu membuatku merinding. Dia selalu membantu pekerjaan rumah. Dari yang paling sederhana seperti menyapu halaman atau menata buku di rak, hingga hal-hal yang aku sendiri tak pernah terpikirkan. Kadang, dia akan muncul di dapur saat ibuku sedang memasak, mengambil panci kecil dan menggaunadek bumbu dengan gerakan yang rapi, seolah sudah melakukannya ribuan kali. Tapi yang membuatku gelisah adalah saat dia menghilang begitu saja tanpa jejak, lalu muncul lagi beberapa jam kemudian di tempat yang sama sekali tak masuk akal. Malam-malam awal memang yang paling menegangkan. Kadang terdengar suara-suara aneh dari arah kamar Pak Joko seperti bisikan yang tak jelas, atau langkah kaki tipis yang berjalan di atas lantai kayu tua. Awalnya aku dan ibuku takut, tapi Roro Ayu selalu muncul di situ, duduk di lantai dengan tubuh mungilnya, memegang tangan ibuku sambil berkata, "Tenang, aku jaga kalian." Suaranya lembut, menenangkan, tapi tetap ada rasa dingin yang menyeruak ke tulang belakang. Aku melihat bagaimana tubuh ibuku yang awalnya tegang perlahan melunak, dan aku menyadari anak kecil ini memang membawa energi yang aneh, tapi membuat kita merasa aman. Hari demi hari, aku mulai terbiasa dengan kehadiran Roro Ayu, tapi rasa penasaran terus membara di dalam diriku. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya dia lakukan saat menghilang? Kemana dia pergi saat malam gelap dan semua orang tidur? Suatu saat, aku memutuskan untuk mengikuti Roro Ayu. Aku mengintip dari balik pintu ruang tamu saat dia berjalan keluar rumah. Langkahnya ringan seperti tidak menyentuh tanah. Aku menahan napas, takut ketahuan, tapi juga tidak ingin melepaskan momen ini. Dia berjalan ke arah sawah di belakang rumah. Bulan mulai naik perlahan, menyinari permukaan sawah yang basah dan berkilau. Yang membuatku terperangah adalah ketika Roro Ayu mulai bergerak di atas sawah, tangannya melayang-layang, kakinya menari di atas tanah tanpa jejak. Cahaya bulan memantul di rambutnya yang hitam pekat, membentuk aura yang seolah mengelilinginya, seperti selendang cahaya. Tapi ada yang lebih menakutkan sekaligus indah. Ada bayangan halus seperti ular yang melingkari lengannya, bergerak mengikuti gerakannya tanpa suara, seolah menari bersamanya. Tubuhnya mungil, tapi gerakannya anggun, lembut, seperti ratusan tahun pengalaman tertanam dalam setiap langkahnya. Aku nyaris tak bernafas, takut jika satu gerakan saja akan membuat dia menyadari kehadiranku. Tapi dia tetap menari, seakan tidak menyadari aku mengintip dari kejauhan. Ada aura yang membuat udara di sekitarku berat tapi juga memikat. Aku merasa sedang menonton ritual kuno yang hanya boleh dilihat oleh mereka yang dipilih. Sementara itu, di halaman rumah, Pak Joko mungkin tahu, tapi dia tidak memperingatkanku. Aku menduga, semua ini bagian dari pelajaran yang lebih besar. Sesuatu yang belum bisa aku pahami sepenuhnya. Beberapa malam setelah itu, aku mulai memperhatikan hal-hal aneh yang lain. Roro Ayu kadang menatap arah tertentu di rumah. Lalu aku mengikuti matanya, tapi tidak ada apa-apa di sana. Kadang aku mendengar bisikan yang hanya bisa ditangkap oleh telingaku. Suara halus yang mengingatkan, "Hati-hati, ada yang mengintai." Setiap kali itu terjadi, Roro Ayu akan memegang tanganku atau mengusap rambutku, dan aku merasakan ketenangan aneh yang membuatku percaya bahwa anak kecil itu memang lebih dari sekadar anak. Aku juga mulai menyadari bahwa dia memiliki kemampuan membaca suasana hati. Saat ibuku sedih karena sesuatu yang terjadi di dapur atau urusan rumah tangga, Roro Ayu muncul entah dari mana, duduk di pangkuan ibuku, dan berkata dengan nada lembut, "Ora popo bu, kabeh bakal apik." "Tidak apa-apa bu, semuanya akan baik." Suaranya yang lembut itu membawa kedamaian, dan aku melihat ibuku tersenyum meski sebelumnya cemas dan lelah. Aku mulai berpikir, anak ini mungkin lahir bukan hanya untuk menjaga tubuh kami, tapi juga untuk menjaga hati kami, menjaga energi keluarga kami dari hal-hal gaib yang tidak kami mengerti. Suatu malam, aku terbangun karena suara bisikan halus dari arah ruang tamu. Aku mengintip dan melihat Roro Ayu duduk bersila di lantai, matanya menatap kosong ke arah sudut rumah. Tubuhnya kecil, tapi aura yang dipancarkan begitu kuat sehingga aku merasa ada energi lain yang menempel di udara. Aku merasakan hawa dingin, tapi anehnya tidak menakutkan, justru membuatku penasaran. Aku menahan napas dan melangkah pelan mendekatinya. "Roro Ayu, kamu apa yang sedang kamu lakukan?" tanyaku dengan suara hampir berbisik. Dia menoleh, matanya bertemu mataku, dan tersenyum tipis. "Aku sedang memeriksa rumah. Ada sesuatu yang mencoba masuk tadi malam, tapi aku sudah menahannya." "Tenang, aku jaga kalian," katanya. Aku menatapnya, masih bingung bagaimana seorang anak kecil bisa memiliki kemampuan seperti itu. Ada ketegasan dalam tatapannya yang membuatku merasa aman sekaligus takut. Aman karena dia menjaga, takut karena aku menyadari dunia gaib memang nyata, dan anak kecil itu adalah pengikutnya yang paling setia. Hari-hari berikutnya,
Aku mulai memperhatikan perilaku Roro Ayu dengan lebih detail. Dia kadang menghilang saat aku sedang belajar atau bermain. Muncul entah dari mana dengan barang-barang yang hilang atau hilang dari rumah. Misalnya, saat ibuku kehilangan kalung kecil pemberian nenek. Beberapa hari kemudian aku melihat Roro Ayu duduk di pojokan kamar, memegang kalung itu sambil tersenyum. "Aku nemo kakek, Bu, ora popo," katanya lembut. Aku tersentak, tidak menyangka anak kecil itu bisa menemukan benda-benda yang hilang seolah memiliki indera keenam. Terkadang, aku mencoba bermain-main dengannya, mengajaknya berlari di halaman, atau menonton bulan di sawah. Tapi saat kami sampai di sawah, di bawah sinar bulan, aku selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Aku melihat bayangan halus melingkar di sekeliling Roro Ayu. Kadang seperti ular, kadang seperti kabut hitam yang bergerak mengikuti langkahnya. Tapi anak itu tetap tersenyum, menari di antara bayangan itu tanpa rasa takut. Aku menatapnya, merasa kagum sekaligus takut. Anak kecil ini memang istimewa. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya lebih banyak. "Roro, kenapa kamu bisa melakukan semua ini? Kamu kan cuma anak kecil." Dia menatapku lama. Matanya hitam pekat seakan menembus pikiranku. Lalu dia tersenyum tipis. Ada kesan sedih tapi juga tegas. "Tubuhku mungkin kecil, tapi jiwaku sudah tua. Guru mengajariku untuk menjaga keluarga yang baik. Aku di sini untuk itu. Kanggo nglindungi kowe kabeh, untuk melindungi kalian semua." Aku mengangguk pelan. Tidak sepenuhnya mengerti, tapi hatiku mulai percaya. Aku mulai menyadari, Roro Ayu bukan hanya pengikut gaib biasa. Dia titipan sang guru, pengikut yang lahir untuk menjaga kami dari hal-hal gaib yang tidak bisa kami lihat, tapi nyata di dunia ini. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Takut, penasaran, tapi juga nyaman. Bayangan Roro Ayu masih menghantui pikiranku. Senyumannya muncul di mataku saat aku memejamkan mata. Aku merasa aman, karena aku tahu dia ada, selalu ada untuk menjaga kami. Tapi aku juga merasa ada hal-hal yang belum aku ketahui, rahasia yang disimpan anak kecil itu, yang mungkin baru akan aku mengerti kelak. Kehidupan bersama Roro Ayu kini menjadi bagian dari rutinitas kami. Setiap pagi, dia sudah ada di dapur membantu ibuku, menyapu halaman, dan sesekali menatapku dengan tatapan yang membuatku merinding sekaligus merasa hangat. Dia mengajarkanku banyak hal tanpa kata-kata, tentang keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Aku sadar, anak kecil ini memiliki jiwa yang jauh lebih tua daripada manusia manapun yang aku kenal. Dan aku tahu, hari-hari yang akan datang akan membawa aku lebih dekat dengan misteri Roro Ayu. Pengikut gaib titipan sang guru, yang tubuhnya kecil tapi jiwanya sudah berabad-abad. Ketenangan rumah kami yang selama ini terasa nyaman, perlahan mulai terganggu. Awalnya hanya kabar-kabar samar dari tetangga, bisik-bisik yang terdengar di pasar, atau orang yang lewat di jalan kampung dengan wajah pucat dan tatapan takut. Mereka membicarakan seorang ratu pesugihan dari laut selatan, makhluk gaib yang konon sangat kuat dan berbahaya. Aku awalnya menganggap itu hanya cerita orang-orang tua, legenda yang sengaja dibisar-bisarkan untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi Pak Joko tidak terlihat tenang. Dia sering menatap ke arah laut dari jendela rumah. Wajahnya serius, dan sesekali berbisik sendiri sambil memegang beberapa benda yang aku tidak mengerti. "Waspada, energi keluarga kita kuat. Mereka pasti ingin mengambilnya," kata Pak Joko suatu sore. Matanya menatap ke arah rumah sebelah yang kosong. Aku tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud, tapi aku merasakan hawa tegang yang menusuk dada. Ibuku pun mulai gelisah. Sesekali menatapku dan mengusap rambutku sambil berkata, "Ora popo, tetap tenang." Ya, aku tahu itu semacam penenang, tapi rasa takut tetap ada di hatiku. Malam itu, semuanya berubah menjadi nyata. Lampu di rumah mendadak padam, membuat ruangan gelap gulita. Angin kencang masuk melalui jendela yang terbuka, membawa aroma aneh yang sulit dijelaskan. Bau amis campur tanah basah, seperti sesuatu yang hidup di dalam tanah. Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan halus tapi berulang-ulang, terdengar jelas di telinga kami. Aku menempel di belakang ibuku, tangan kami saling menggenggam erat. "Keluarga ini milikku, keluarga ini milikku." Suara itu berulang, membuat darahku hampir membeku. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di sudut rumah. Aku menahan napas, takut tapi tidak bisa mengalihkan pandangan. Dari bayangan itu muncul Roro Ayu. Tubuhnya kecil, wajahnya pucat, tapi matanya menyalakan api keberanian yang membuat udara di sekitarku terasa panas sekaligus tegang. Dia memegang sebatang tongkat kecil, seolah sederhana tapi aura kekuatannya begitu nyata, menembus setiap ruang di rumah. Aku tidak bisa menjelaskan, tapi melihatnya membuat rasa takutku sedikit teralihkan menjadi kagum sekaligus lega. "Tenang, aku jaga kalian.
katanya sambil melangkah di antara kami dengan langkah ringan. Tubuh mungilnya tampak seakan melayang sedikit di atas lantai. Tongkat kecil yang dipegangnya berpendar samar, memantulkan cahaya redup yang entah berasal dari mana. Aku menyadari malam itu, Roro Ayu bukan lagi sekadar anak kecil yang imut, dia adalah pengikut gaib yang lahir untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Suara bisikan itu semakin keras, terdengar seperti datang dari dinding, langit-langit, dan lantai sekaligus. Aku menunduk, mencoba menahan napas, tapi Roro Ayu berdiri di depan kami. Tubuhnya tegap meski kecil. Kabeh aman. Aku tanggung jawab, katanya sekali lagi, dengan suara lembut tapi tegas. Aku menatap matanya, dan di dalamnya terlihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keberanian, pengorbanan, dan kekuatan yang seakan berasal dari abad-abad yang telah dilaluinya. Angin semakin kencang, dan tiba-tiba beberapa benda di rumah mulai bergerak sendiri. Buku-buku di rak berjatuhan, kursi berderit sendiri, dan bayangan hitam melintas cepat dari satu sudut ke sudut lain. Aku menahan diri untuk tidak berteriak, tapi suara jantungku seakan memekakkan telinga. Roro Ayu berdiri di tengah ruangan, tongkatnya berpendar terang, dan perlahan bayangan itu berhenti bergerak. Aura di sekitarnya seperti membentuk perisai tak terlihat yang menahan energi jahat itu. Aku melihat bagaimana Roro Ayu menghadapi setiap bayangan yang muncul. Kadang tubuhnya tampak memanjang, seperti ular, kadang terlihat transparan, seakan menembus energi gelap yang datang. Setiap gerakannya luas, lembut, tapi mematikan bagi makhluk yang mencoba menyerang kami. Aku menyadari, meski tubuhnya kecil, anak ini memiliki pengalaman ratusan tahun dalam menghadapi hal-hal gaib. Aku merinding saat melihatnya menari di antara bayangan gelap itu. Tangannya menggonian tongkat kecilnya. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menembus kegelapan. Ibu menutup wajahnya dengan tangan, tapi Roro Ayu memegang tangannya, mengusap lembut dan berkata, "Tenang, aku jaga ibu." Ada getaran hangat yang keluar dari tubuh kecil itu, seolah energi gaib yang tidak kasat mata meresap ke dalam setiap sudut rumah. Bau amis dan tanah basah perlahan memudar, tapi rasa tegang tetap ada. Aku menatapnya, hati berdebar campur aduk takut, kagum, dan sedikit lega. Malam itu terasa abadi. Setiap kali bayangan menyerang, Roro Ayu muncul di tengah-tengahnya, menahan gelombang energi jahat yang mencoba masuk. Aku tidak melihat wajah musuhnya, hanya mendengar bisikan dan tawa samar yang mengerikan. Kadang aku menangkap kilatan mata merah di kegelapan, tapi setiap kali Roro Ayu melangkah di depan, dan energi jahat itu seakan menahan diri, ragu, takut pada kekuatan anak kecil itu. Aku ingin berlari, tapi kaki terasa kaku. Aku hanya bisa menatap, melihat Roro Ayu bergerak dengan anggun. Tubuh kecilnya berkelip di antara cahaya lilin yang menyala redup, matanya penuh tekad. Ada satu momen yang membuatku meneteskan air mata diam-diam, saat dia menatapku dan tersenyum tipis, lalu berkata, "Ora popo, kabeh aman, aku neng kene, tidak apa-apa, semuanya aman. Aku di sini." Senyum itu membawa kehangatan, tapi juga kesedihan yang samar. Aku menyadari, anak kecil ini harus menghadapi dunia gelap sendirian. Demi kami yang tak tahu apa-apa. Pak Joko akhirnya turun dari kamarnya, membawa beberapa benda ritual. Dia menatap Roro Ayu sebentar, lalu mengangguk. Dia memang luar biasa, lebih kuat dari yang aku bayangkan, bisiknya. Aku tidak tahu apa yang dimaksud, tapi aku merasakan energi di rumah menjadi lebih stabil. Bayangan gelap itu perlahan menghilang, angin reda, dan rumah kembali tenang. Tapi aku tahu, malam itu bukan sekadar serangan biasa. Ini adalah peringatan dari dunia lain, bahwa keluarga kami memiliki musuh yang nyata, kuat, dan berbahaya. Aku menatap Roro Ayu yang duduk di lantai, tubuh kecilnya lelah, tapi matanya tetap terang. Tongkatnya tergeletak di sampingnya, tapi aura kekuatannya tetap terasa menempel di udara. Aku mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu, kenapa mau menghadapi semua itu sendirian?" tanyaku pelan. Dia menoleh, tersenyum tipis, dan menjawab dengan nada lembut tapi tegas, "Tubuhku mungkin kecil, tapi jiwaku tua. Aku dilahirkan untuk ini. Aku titipan sang guru, kanggo nglindungi kowe kabeh, untuk melindungi kalian semua." Aku menatapnya lama, menyadari betapa besar pengorbanan seorang anak kecil yang lahir dengan kekuatan ratusan tahun. Matanya yang hitam pekat seakan menembus jiwaku, dan aku tahu, malam itu, aku bukan hanya menyaksikan pertarungan antara dunia nyata dan gaib, tapi juga belajar arti keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak terlihat. Semenjak malam itu, hidup kami tidak lagi sama. Aku selalu waspada, selalu menatap sudut rumah saat malam tiba. Tapi aku juga merasa aman,
Karena Roro Ayu ada di sini, dia bukan hanya anak kecil imut yang menenangkan, tapi pengikut gaib titipan sang guru yang memiliki jiwa berabad-abad, siap menghadapi kegelapan demi keluarga kami. Aku mulai menyadari, dunia ini lebih besar dan lebih menakutkan dari yang bisa dibayangkan. Tapi kehadiran Roro Ayu membuat kami tetap bertahan, sekaligus membuatku penasaran, ingin mengetahui lebih dalam tentang rahasia yang ia simpan. Malam itu, aku terlelap dengan rasa campur aduk takut, kagum, dan haru. Aku tahu, ancaman dari Ratu Laut Selatan belum selesai. Tapi aku percaya, selama Roro Ayu ada, kami akan selamat. Anak kecil itu, tubuhnya mungil tapi jiwanya kuat, telah mengajarkan aku satu hal. Dunia gaib mungkin menakutkan, tapi ada makhluk yang setia, kuat, dan siap menjaga manusia yang pantas. Walau harus menghadapi bahaya sendirian, malam itu aku tidak tahu harus mulai dari mana. Rumah kami, yang biasanya terasa aman dan hangat, kini dipenuhi oleh kegelapan yang tak hanya berasal dari malam tanpa bulan, tapi juga dari energi yang bergerak di sekeliling kami. Lampu-lampu yang tadinya menyala redup kini padam total, meninggalkan kami dalam kegelapan yang begitu pekat, seakan menelan setiap sudut rumah. Angin malam masuk melalui jendela yang terbuka, membawa aroma tanah basah dan busuk yang menusuk hidung. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan hingga tulang sumsum. Aku mendengar suara ledakan energi yang bergema di seluruh rumah. Bunyi itu bukan sekadar suara, tapi vibrasi yang membuat lantai bergetar di bawah. Kikik, tangisan hantu terdengar samar, bergulung-gulung di udara, kadang terdengar seperti tangisan anak kecil, kadang seperti jeritan wanita dewasa yang penuh penderitaan. Aku menempel di tembok, tidak berani bergerak, tapi pandanganku tak lepas dari sosok kecil di tengah kegelapan itu, Roro Ayu. Tubuhnya mungil, tapi aura yang dipancarkannya begitu kuat, sehingga bayangan di sekitarnya tampak bergetar, seolah takut akan kekuatan itu. Kadang, aku melihat tubuhnya tampak transparan, seakan tidak sepenuhnya berada di dunia nyata. Lalu, seketika, dia berubah seperti ular raksasa yang melilit bayangan musuh yang tak terlihat, bergerak cepat dari satu sudut ke sudut lain. Setiap gerakan Roro Ayu diikuti kilatan cahaya halus yang menakutkan, sekaligus memikat siala menari. Di antara dunia nyata dan dunia gaib, ibuku menjerit ketakutan saat bayangan-bayangan itu bergerak semakin dekat. Tangannya gemetar, tubuhnya menunduk, dan aku bisa merasakan panik yang memuncak. Roro Ayu segera berlari ke arahnya, memegang tangan ibuku dengan lembut tapi tegas. "Tenang, aku jaga ibu," katanya. Suaranya lembut tapi penuh kekuatan. Dan seketika aura yang ditimbulkannya membuat panik ibuku mereda. Aku melihat ibuku menatap anak kecil itu dengan mata penuh haru, seolah baru saja menyadari bahwa makhluk mungil ini lebih dari sekadar anak kecil biasa. Aku hampir tidak bisa bergerak. Kegelapan, energi yang tak kasat mata, dan bayangan-bayangan yang bergerak dengan cepat membuat otakku sulit menangkap apa yang terjadi. Tapi aku terus memperhatikan Roro Ayu. Setiap kali bayangan menyerang, dia bergerak lebih cepat, melompat, memutar tongkat kecilnya, dan energi yang dipancarkan membuat bayangan itu seperti tertahan, kadang terlempar menjauh. Aku hampir tidak percaya. Anak kecil itu menghadapi sesuatu yang bahkan orang dewasa berpengalaman pun akan ketakutan. Suara tangisan dan jeritan semakin keras, seolah seluruh dunia gaib menumpahkan kekuatannya di rumah kami. Aku mendengar suara berderak, seperti kayu tua patah, dan suara langkah kaki yang berat tapi tak terlihat. Kadang aku menangkap kilatan mata merah di sudut gelap. Lalu Roro Ayu muncul, menatap mata itu dengan tekad. Ada satu momen di mana bayangan itu menyerang dari atas, dan Roro Ayu melompat. Tubuhnya memutar seperti angin kencang, dan bayangan itu terlempar ke sudut lain dengan ledakan energi yang membuat lantai bergetar. Aku hampir kehilangan kesadaran. Beberapa kali, jantungku berdebar kencang, napasku tersengal-sengal, dan tangan serta kakiku terasa lemas. Tapi setiap kali aku ingin pingsan, Roro Ayu muncul di hadapanku, menatapku dengan mata hitamnya yang dalam, dan seolah berkata tanpa kata, "Aku di sini tetap kuat." Tatapan itu memberi kekuatan, memberi keberanian yang tak kupahami sepenuhnya. Aku menatapnya, merasakan sesuatu yang luar biasa. Anak kecil itu bukan hanya melindungi kami secara fisik, tapi juga secara emosional dan spiritual. Kadang aku menangkap bayangan yang bergerak mendekat dengan cepat, tapi Roro Ayu selalu berada di tengah, menghalau serangan itu dengan tongkatnya, dan energi gaib yang keluar dari tubuhnya. Aura di sekitarnya seperti perisai tak terlihat, dan bayangan-bayangan itu terlihat ragu, bahkan takut menghadapi kekuatan yang lebih tua dari umur fisiknya. Aku terpesona sekaligus takut. Anak kecil itu bisa menaklukkan kekuatan yang tak bisa kulihat,
tapi terasa menekan setiap inci ruang di rumah. Di tengah kekacauan itu, aku melihat sesuatu yang membuatku menahan napas. Roro Ayu berdiri di tengah ruangan, tubuhnya berpendar samar, dan dari tangannya keluar garis-garis cahaya halus yang menyelimuti seluruh rumah. Bayangan-bayangan itu berusaha menyerang lagi, tapi energi yang dipancarkan anak kecil itu menahan mereka, membuat mereka mundur beberapa langkah, lalu menyerang lagi, dan kembali tertahan. Pola ini terjadi berulang kali, seperti tarian maut antara kegelapan dan cahaya. Aku melihat ibuku berpegangan pada Roro Ayu, menangis dan memeluknya erat. Matur nuwun nak, matur nuwun wis menjaga aku. Terima kasih nak, terima kasih sudah menjaga aku. Ibuku berbisik sambil menahan tangis. Anak kecil itu hanya tersenyum tipis, menepuk punggung ibuku, dan berkata, "Ora popo bu, kebayang." Nada suaranya lembut, tapi getaran yang keluar dari tubuhnya membuat kami merasa ada perlindungan nyata yang menyelimuti seluruh rumah. Beberapa kali aku mendengar suara ledakan energi yang lebih besar. Kadang aku merasa lantai rumah retak, tapi Roro Ayu tetap melompat dari satu sudut ke sudut lain, mengatur energi yang keluar dan masuk. Tubuhnya kadang tampak memanjang seperti ular, melingkari bayangan yang mencoba menyerang kami. Kadang tubuhnya transparan, seperti menembus ruang dan waktu, muncul di tempat yang berbeda dalam sekejap. Aku terpana, kagum, sekaligus takut melihat kemampuan yang dimilikinya. Aku tidak tahu berapa lama pertarungan itu berlangsung. Jam seakan berhenti, waktu terasa melambat. Aku menatap Roro Ayu, anak kecil itu yang tubuhnya mungil tapi jiwanya berabad-abad, terus berlari, memutar tongkatnya, dan memancarkan energi yang membuat rumah kami tetap aman. Kadang aku menangkap kilatan cahaya di matanya, seperti kilat di malam gelap, dan aku tahu dia berjuang dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Meski tubuhnya kecil, tiba-tiba bayangan terakhir muncul, lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tubuhnya seperti kabut pekat yang bergerak sendiri. Matanya merah menyala. Aku menjerit dalam hati, tapi Roro Ayu tidak mundur. Dia menatap bayangan itu, menarik napas dalam, dan melompat ke arah itu. Tubuhnya melingkar seperti ular raksasa, tongkatnya berputar, dan energi yang keluar membuat bayangan itu terlempar jauh ke sudut rumah. Ledakan cahaya menyebar, menghentakkan seluruh lantai, dan aku merasakan tubuhku hampir terlempar. Setelah ledakan itu, rumah perlahan kembali tenang. Angin berhenti, cahaya lampu yang tadinya mati tiba-tiba menyala kembali, dan aroma amis serta tanah basah perlahan memudar. Aku menatap Roro Ayu, tubuhnya kecil tapi wajahnya penuh keringat. Matanya tetap menatap kami dengan ketegasan yang membuatku terharu. Aku merasa ingin menangis, campuran lega, kagum, dan rasa takut yang belum hilang sepenuhnya. Ibuku duduk di lantai, memeluk Roro Ayu erat, menangis dan berbisik, "Matur nuwun. Matur nuwun nak, tanpa kowe, aku orang ngerti apa sing bakal kelakon. Terima kasih nak. Tanpa aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Anak itu hanya tersenyum tipis, mengusap punggung ibuku dan berkata, "Ora popo, kabeh aman saiki. Aku jaga kowe kabeh." Aku duduk di pojokan, menatap tubuh mungil itu, dan menyadari sesuatu yang membuat dadaku sek. Anak kecil ini Roro Ayu telah menghadapi kegelapan yang tidak bisa kulihat, tidak bisa kugenggam, bahkan yang mungkin tak bisa dihadapi manusia dewasa sekalipun. Tapi dia melakukannya dengan keberanian, pengorbanan, dan cinta yang murni. Aku sadar, malam itu bukan sekadar pertarungan gaib, tapi juga pelajaran hidup tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat yang keluar dari jiwa seorang anak kecil yang lahir untuk melindungi. Malam itu terasa abadi. Setiap kali aku ingin menyerah, merasa lelah, atau bahkan ingin menutup mata dan tidur, Roro Ayu selalu muncul, menatapku, memberi kekuatan dengan tatapan itu. Aku tahu, selama Roro Ayu ada, kami akan aman. Tapi aku juga tahu, ancaman dari dunia gaib tidak pernah hilang sepenuhnya, dan pertarungan malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku menatap anak kecil itu, tubuhnya mungil tapi jiwanya berbeda-beda. Dan aku merasa campuran takut, kagum, dan haru. Aku tahu, Roro Ayu bukan hanya pengikut gaib titipan sang guru, dia adalah pelindung sejati, penjaga kami, dan simbol keberanian yang tak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Malam itu, aku tidak hanya menyaksikan pertarungan antara cahaya dan kegelapan, tapi juga belajar bahwa kadang keberanian terbesar datang dari sosok yang paling tak terduga. Anak kecil dengan jiwa barabadabot malam itu, setelah semua kekacauan dan ledakan energi gaib yang terjadi, rumah kami akhirnya kembali tenang. Lampu-lampu redup menyala.
Aroma tanah basah perlahan memudar, dan bayangan-bayangan yang menyerang rumah kami lenyap, seolah tidak pernah ada. Tapi hati kami, terutama aku, masih berdetak cepat. Jantungku terasa berat karena rasa takut, kagum, dan keheranan bercampur menjadi satu. Aku duduk di teras, menatap api unggun kecil yang kami nyalakan di halaman. Api itu berpendar lembut, memantulkan cahaya hangat di wajah ibuku yang masih pucat setelah pengalaman malam itu. Dan di sampingku, Roro Ayu duduk dengan tubuh mungilnya. Wajah imutnya terlihat letih, tapi matanya tetap bersinar dengan ketegasan, yang membuatku terpana. Aku menatapnya lama, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Roro, aku memanggilnya pelan, takut mengganggu ketenangannya, tapi juga ingin tahu sesuatu yang selalu mengganggu pikiranku. Kenapa kamu rela melindungi kami? Kamu? Cuma anak kecil kan? Tanyaku, suara bergetar. Aku menunggu jawaban, tapi tidak siap dengan apa yang akan kudengar. Dia menoleh ke arahku, senyum tipis tapi sedih menghiasi wajahnya. Ada kilatan cahaya dari matanya yang hitam pekat, dan aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kesedihan, pengorbanan, dan rasa tanggung jawab yang begitu besar. Lebih besar dari yang bisa dimengerti manusia biasa. Tubuhku mungkin kecil, katanya pelan, tapi jiwaku sudah ratusan tahun. Guru mengajariku untuk menjaga manusia yang baik hati. Kalian keluargaku sekarang. Suaranya lembut, tapi setiap kata yang keluar seakan menembus hatiku. Aku merasakan getaran energi yang berasal darinya, energi yang selama ini menenangkan. Kami di malam-malam berbahaya. Aku terdiam, baru kusadari di balik wajah imut dan tubuh mungil itu ada tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada yang bisa ditanggung manusia dewasa manapun. Aku menatapnya lebih dekat, mencoba memahami bagaimana seorang anak kecil bisa memiliki kesadaran, keberanian, dan jiwa yang begitu tua. Air mata menetes di pipinya, tapi matanya tetap tegas, seakan memberi pesan bahwa dia tidak akan menyerah, tidak akan mundur, meski dunia menentangnya. Roro Ayu, tapi kenapa kamu harus menangani semua itu sendirian? Kenapa tidak ada yang menolongmu? Tanyaku lagi, suara bergetar. Aku ingin memahami dunia yang dia jalani, dunia yang sepertinya penuh dengan kegelapan dan bahaya. Dia menarik napas dalam, lalu menunduk sedikit. Aku dilahirkan untuk ini. Aku titipan guru, lan tugasku kanggo nglindungi kowe kabeh. Guru percaya aku bisa melakukannya. Aku titipan guru, dan tugasku adalah melindungi kalian semua. Guru percaya aku bisa melakukannya. Aku menatap matanya, terpesona oleh kedalaman kata-katanya. Anak kecil ini, dengan tubuh mungilnya, memikul tanggung jawab yang bahkan orang dewasa takut menghadapinya. Aku merasa malu karena selama ini aku hanya memikirkan ketakutanku sendiri. Sementara dia, yang seharusnya anak kecil, menghadapi dunia yang jauh lebih menakutkan. Aku menahan air mata, menatap wajahnya yang pucat tapi bersinar dengan ketegasan. Kamu benar-benar berbeda dari yang aku bayangkan, bisikku pelan. Dia tersenyum tipis, sedikit menunduk, lalu matanya menatap api unggun yang berpendar hangat. Aku lahir dari perkawinan guru dengan siluman ular bernama Roro Ayu juga. Tubuhku mungkin tampak seperti anak kecil, tapi jiwaku sudah tua. Aku melihat banyak hal, pengalaman ratusan tahun, dan aku harus melindungi orang-orang yang baik hati. Suaranya rendah, penuh kejujuran dan kepedihan yang tak bisa dijelaskan. Aku menatapnya, merasakan campuran kagum dan haru. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya seperti beban yang selama ini tidak kulihat tiba-tiba muncul di hadapanku. Anak kecil ini yang selama ini aku anggap mungil dan imut telah memikul dunia gaib yang begitu berat, menghadapi musuh yang tak kasat mata, dan tetap melindungi kami tanpa ragu. Air matanya menetes lagi, tapi dia tetap menatapku dengan mata yang penuh ketegasan. Aku ora bakal mundur, aku bakal tetap menjaga kowe kabeh, katanya. Suara lembut tapi penuh kekuatan. Aku tidak akan mundur. Aku akan tetap menjaga kalian semua. Aku ingin memeluknya, tapi aku takut mengganggu energi yang dia pancarkan. Tubuhnya kecil, tapi aura yang keluar begitu kuat, sehingga aku merasa ada perlindungan nyata yang menyelimuti seluruh rumah. Aku diam, membiarkan api unggun menerangi wajahnya yang imut tapi syarat makna, dan aku menyadari bahwa malam itu bukan hanya malam biasa. Ini adalah malam pengungkapan, malam ketika rahasia Roro Ayu yang sebenarnya terbuka di hadapanku. Dia bercerita lebih banyak tentang masa lalunya, tentang dunia gaib yang jarang bisa disentuh manusia biasa, tentang bagaimana guru kami, Pak Joko, melatihnya sejak dia masih bayi, bukan bayi biasa, tapi bayi yang jiwa dan pikirannya sudah berabad-abad. Bagaimana guru mengajarkannya untuk menilai siapa yang pantas dilindungi, bagaimana menghadapi energi,
jahat, dan bagaimana menjaga manusia dari serangan dunia lain. Aku mendengarkan setiap kata, terpesona, dan beberapa kali meneteskan air mata sendiri karena tidak menyangka ada makhluk kecil sekuat dan sebijaksana ini di tengah hidup kami. Aku juga mulai memahami kenapa Roro Ayu bisa terlihat seperti anak kecil berusia 7 tahun, padahal jiwanya sudah ratusan tahun. Tubuhnya dibuat sederhana agar dunia manusia tidak curiga, agar energi gaibnya bisa bekerja tanpa gangguan, dan agar dia bisa bergerak bebas antara dunia manusia dan dunia gaib. Tapi meskipun tubuhnya kecil, pengalaman dan pengetahuannya tak terbatas, aku menatapnya lagi, mencoba membayangkan seberapa besar pengorbanan yang dia lakukan selama ini. Malam itu, ketika Ratu Laut Selatan menyerang, aku merasa semua energi gelap ingin menelan rumah ini. Katanya, suaranya rendah tapi jelas. Tapi aku tidak takut. Aku tahu, selama aku ada, kowe kabeh bakal aman. Aku tahu, selama aku ada, kalian semua akan aman. Aku menatap matanya, dan kali ini aku menangkap kepedihan yang selama ini disembunyikannya di balik senyumannya yang imut. Anak kecil ini, Roro Ayu, telah menanggung beban yang terlalu besar untuk ukuran tubuhnya, tapi dia melakukannya dengan penuh cinta. Aku terdiam, mencoba memahami. Malam itu, aku merasa kecil, lemah, tapi juga tercerahkan. Aku menyadari bahwa keberanian sejati tidak selalu berasal dari tubuh besar atau usia dewasa, tapi bisa datang dari jiwa yang tua, penuh pengalaman, dan memiliki tujuan yang mulia. Roro Ayu, meskipun tubuhnya mungil, memiliki jiwa yang jauh lebih kuat dari yang bisa kubayangkan. Aku menatap api unggun yang mulai redup, melihat bayangan wajahnya yang lembut tapi tegas. Aku ingin selalu melindungi kalian, katanya. Suaranya hampir berbisik, tapi penuh makna. Aku janji, ora bakal ninggalake kowe kabeh. Aku janji, tidak akan meninggalkan kalian semua. Aku menunduk, meneteskan air mata, merasakan campuran haru, kagum, dan rasa syukur yang mendalam. Anak kecil itu, tubuhnya mungil tapi jiwanya berabad-abad, telah mengajarkan aku arti keberanian, pengorbanan, dan cinta sejati yang tak terlihat. Malam itu terasa lama. Kami duduk bersama. Aku, ibuku, dan Roro Ayu menatap api unggun yang perlahan mati, tapi hati kami terasa hangat. Aku menyadari, rahasia Roro Ayu bukan hanya tentang kekuatan atau kemampuan gaibnya, tapi tentang tanggung jawab, cinta, dan keberanian yang tak terbatas oleh ukuran tubuh atau usia. Aku menatapnya lama, dan aku tahu, kehadiran anak kecil itu dalam hidup kami bukan hanya untuk melindungi, tapi juga untuk mengajarkan kami, manusia biasa, pelajaran yang tak ternilai tentang kehidupan dan dunia gaib. Aku merasa terharu, dan kali ini aku tidak menahan air mataku lagi. Air mata itu menetes, tapi aku merasa lega karena aku tahu kami tidak sendirian. Roro Ayu ada di sini. Tubuhnya kecil tapi jiwanya berabad-abad. Pengikut gaib titipan sang guru yang telah menghadapi dunia gelap demi keluarga kami. Aku tahu, malam itu aku bukan hanya belajar rahasia Roro Ayu, tapi juga belajar makna keberanian sejati, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat yang datang dari jiwa yang telah hidup berabad-abad. Beberapa hari setelah serangan Ratu Laut Selatan, suasana di rumah kami tidak pernah sama lagi. Ketenangan yang sempat kembali setelah malam pertarungan gaib itu terasa rapuh. Aku memperhatikan Roro Ayu dari pagi hingga malam. Tubuh mungilnya tampak lelah, luar biasa. Langkahnya tidak lagi ringan seperti biasanya. Setiap kali dia berjalan, aku melihat pundaknya menunduk, matanya sesekali menatap kosong, dan senyum tipisnya yang biasanya menenangkan kini terlihat pucat dan rapuh. Pak Joko tampak gelisah. Sejak malam pertarungan dia jarang tidur, sering menatap arah laut dari jendela rumah, dan beberapa kali aku mendengar dia berbisik sambil memegang benda-benda ritual. Aku tahu, Pak Joko sadar bahwa energi pesugihan Ratu Laut Selatan terlalu kuat, bahkan untuk Roro Ayu, anak kecil itu. Meski tubuhnya mungil, telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dan sekarang mulai menunjukkan tanda melemah. Suatu sore, aku melihat Roro Ayu duduk di halaman, menatap tanah sambil memeluk lututnya. Aku menghampirinya perlahan, takut mengganggu, tapi juga ingin memastikan dia baik-baik saja. Roro Ayu, apa kamu capek? Tanyaku pelan. Dia menoleh, matanya yang hitam pekat menatapku, dan aku bisa melihat kilatan kesedihan yang jarang kulihat sebelumnya. Aku, wis ora kuat kaya bien, katanya pelan, suaranya nyaris berbisik. Aku menatapnya. Jantungku terasa tercekat. Anak kecil ini yang biasanya penuh energi dan keberanian, sekarang tampak rapuh. Tubuhnya kecil tapi aura lelahnya begitu terasa. Aku ingin memeluknya, tapi aku takut mengganggu energi yang dia simpan dalam tubuh mungilnya.
Pak Joko datang dari ruang tengah, membawa beberapa benda ritual. Dia menatap Roro Ayu sebentar, lalu duduk di sampingnya. Tangannya memegang tangan mungil anak itu dengan lembut. Roro Ayu, kamu sudah berjuang luar biasa, katanya. Suaranya berat, penuh emosi, tapi tetap tegas. Aku melihat bagaimana anak kecil itu menunduk. Air matanya mulai mengalir di pipi. Untuk pertama kalinya aku melihatnya menangis sungguhan. Biasanya, dia hanya meneteskan air mata diam-diam, tapi kali ini, tangisnya terdengar pelan tapi nyata. Penuh kepedihan dan pengorbanan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku menatapnya lama. Anak kecil ini, yang tubuhnya mungil dan wajahnya imut, kini menunjukkan sisi lain dari jiwanya, sisi yang besar, yang telah berjuang melawan kegelapan. Demi kami, demi keluarganya yang dianggap pantas untuk dilindungi. Aku merasakan haru yang dalam, ingin menangis bersamanya tapi juga takut akan energi yang masih menempel di tubuhnya. Dia menatapku, matanya yang basah tapi tetap tegas bertemu mataku. Jaga keluarga ini ya, aku akan selalu ada, meski tak selalu terlihat, katanya. Suaranya lembut tapi menggetarkan hati. Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata, tapi dadaku sesak. Kata-kata itu membuatku sadar bahwa di balik tubuh mungilnya, Roro Ayu telah menanamkan janji yang tak tergoyahkan. Janji yang lebih kuat daripada energi gaib manapun yang pernah menyerang kami. Pak Joko mulai melakukan ritual. Lilin-lilin diletakkan di sekeliling halaman. Aroma dupa memenuhi udara malam yang mulai dingin. Aku duduk di samping Roro Ayu, menatap. Wajahnya yang pucat tapi bersinar dengan ketegasan. Anak kecil itu menutup matanya, berfokus pada energi yang mengalir di sekelilingnya. Aku bisa merasakan getaran halus dari tubuhnya. Energi yang dulunya begitu kuat kini perlahan menipis. Kadang aku merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang, seperti bayangan gelap yang masih mencoba menyerangnya, meski malam telah tenang. Roro, ayo kuat, bisikku pelan, mencoba memberi semangat. Dia menoleh sebentar, tersenyum tipis, tapi matanya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Tangannya menggenggam tanganku, lembut tapi tegas. Aku bisa merasakan energi yang keluar dari tubuhnya, seolah dia masih berusaha menahan kegelapan yang mengintai kami dari dunia lain. Aku tahu, anak kecil ini telah mengorbankan segalanya, tenaga, energi, bahkan sebagian jiwanya untuk menjaga kami tetap aman. Pak Joko mulai melantunkan mantra. Suara rendahnya bergema di udara malam, bercampur dengan desau angin. Lilin-lilin berpendar. Api mereka menari-nari di tengah kegelapan. Dan perlahan aku merasakan aura Roro Ayu berubah. Dari yang lemah, kini energi lembut tapi kuat mulai menyebar dari tubuhnya. Aku menatapnya dengan kagum. Anak kecil ini tubuh mungil tapi jiwanya besar. Menunjukkan bagaimana pengorbanan dan cinta bisa menciptakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Beberapa kali aku merasakan getaran tajam, seolah energi gelap dari Ratu Laut Selatan masih mencoba menembus rumah kami. Roro Ayu mengerang pelan. Tubuhnya gemetar, tapi dia tetap menatap Pak Joko dan aku, seolah berkata tanpa kata, aku masih di sini, tetap jaga kalian. Aku menatapnya, dada terasa sesak, dan aku sadar, pengorbanan ini bukan sekadar pertarungan fisik atau energi, tapi pertarungan hati, jiwa, dan tanggung jawab yang melekat pada anak kecil itu sejak lahir. Setelah ritual selesai, Roro Ayu duduk di halaman, tubuhnya lelah, tapi aura keberaniannya tetap terpancar. Matanya menatapku, dan aku meneteskan air mata, campur haru dan kagum. Aku, ora kuat kaya bien, tapi aku bakal tetap melindungi kowe kabeh, katanya. Pelan, suaranya hampir berbisik tapi penuh makna. Aku tidak sekuat dulu, tapi aku akan tetap melindungi kalian semua. Aku memeluknya perlahan, merasakan tubuh kecil itu rapuh tapi hatinya begitu besar. Dan aku tahu, anak kecil ini telah menanamkan pengorbanan yang tak terbayangkan demi keluarga kami. Ibu juga duduk di sampingnya, memegang tangan Roro Ayu dengan lembut, meneteskan air mata. Matur nuwun, matur nuwun wis nglindungi kita kabeh, bisiknya pelan. Terima kasih, nak, terima kasih sudah melindungi kami semua. Roro Ayu hanya tersenyum tipis, menepuk tangan ibuku, dan berkata, ora popo, kabeh bakal apik, aku tetap anak kene, tidak apa-apa, semuanya akan baik. Aku tetap ada di sini, aku menetap Nia, lama, terharu. Dan untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa keberanian dan pengorbanan sejati tidak selalu datang dari tubuh besar atau usia dewasa, tapi bisa muncul dari jiwa yang berabad-abad, yang rela menanggung beban dunia demi orang yang dicintainya. Malam itu terasa abadi. Aku duduk di samping Roro Ayu,
menatap langit yang gelap tapi dipenuhi bintang. Dan aku menyadari bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Anak kecil ini, tubuhnya mungil tapi jiwanya besar, telah mengajarkan aku arti pengorbanan, keberanian, dan cinta yang tidak tergantung pada ukuran atau usia. Aku tahu, Roro Ayu akan selalu ada, meski kadang tidak terlihat, selalu menjaga kami dari dunia yang tak terlihat, dari bahaya yang mungkin kami tidak sadari. Aku menatapnya lama, dan kali ini aku menangis tanpa menahan diri. Air mataku menetes di pipi, tapi aku merasa lega, karena aku tahu, pengorbanan anak kecil ini bukan sia-sia. Dia telah menanamkan perlindungan yang tak ternilai bagi keluarga kami, dan sekaligus mengajarkan aku, manusia biasa, pelajaran yang tak akan pernah kulupakan. Keberanian dan pengorbanan bisa datang dari jiwa yang paling tak terduga, bahkan dari seorang anak kecil berwajah imut, yang jiwanya telah hidup berabad-abad. Aku menunduk di samping Roro Ayu, memegang tangannya, dan berkata pelan, "Aku janji, aku akan menjaga keluarga ini, seperti kamu menjaga kami." Dia menatapku, senyum tipis kembali muncul di wajahnya, dan aku bisa merasakan aura hangat yang keluar dari tubuh mungil itu. Aku tahu, malam itu, aku bukan hanya menyaksikan pengorbanan Roro Ayu, tapi juga belajar arti cinta sejati yang datang dari jiwa yang berani, kuat, dan rela berkorban tanpa pamrih. Hari-hari setelah ritual penyelamatan itu berjalan seperti mimpi, yang perlahan-lahan menghilang dalam kepala. Tidak ada lagi suara tangisan gaib di tengah malam. Tidak ada lagi angin yang berputar liar membawa aroma amis laut. Semua terasa tenang, bahkan terlalu tenang. Tapi ketenangan itu bukannya tanpa rasa cemas. Ada sesuatu yang berubah. Kami tahu, Roro Ayu tidak lagi sama seperti dulu. Dia masih ada, masih menemani, tapi tidak sesering sebelumnya. Kalau dulu, dia bisa langsung muncul setiap kali aku memanggil, atau bahkan ketika aku sekadar mencium bau sesuatu yang aneh. Kini sosok mungil itu lebih sering menghilang, hanya sesekali menampakkan wajahnya. Kadang dia muncul dalam mimpi, kadang hanya berupa suara lembut yang memanggil namaku. Sesekali aku melihat bayangan kecil berlari pelan melewati sudut ruangan. Suara langkah sangat ringan, seperti bulu jatuh di lantai. Sejujurnya, aku merasa kehilangan. Aku terbiasa melihat dia duduk di kursi ruang tamu, sambil mengayunkan kaki kecilnya, menanyakan bagaimana hariku di sekolah atau sekadar menertawakanku kalau aku gugup saat bertemu teman baru. Sekarang aku harus puas hanya dengan kehadirannya yang samar. Suatu sore ketika langit berwarna jingga keemasan, aku duduk di teras depan rumah sambil menatap matahari perlahan merangkak turun. Suara burung kembali ke sarang. Angin sore berhembus lembut melewati rambutku. Waktu itu, aku sedang melamun, memikirkan bagaimana semua kejadian beberapa minggu terakhir seakan hanya dongeng yang terlalu nyata, ketika aku hampir terjebak dalam pikiran sendiri. Tiba-tiba terasa ada sesuatu yang ringan naik ke pangkuanku. Tubuh mungil, dingin, tapi menenangkan. Aku menunduk, dan dia sudah ada di sana. Roro Ayu. Wajahnya imut seperti biasa, mata hitamnya bulat memandangku tanpa berkedip. Rambutnya jatuh rapi, seolah tak pernah tersentuh angin. Dia menyenderkan kepala kecilnya ke dadaku, dan dengan suara selembut kapas dia berkata, "Jangan takut, aku selalu ada untuk kalian. Aku mungkin kecil, tapi jiwa ini abadi." Kalimat itu membuat dadaku menghangat. Aku merangkulnya pelan, takut menyakitinya. "Kamu masih lelah?" tanyaku pelan. Dia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menggeleng pelan sambil tersenyum. Tapi senyumnya agak berbeda. Ada kedewasaan yang tidak seharusnya ada pada wajah anak umur 7 tahun. Senyum yang seperti menyimpan berjuta kenangan yang umurnya jauh lebih lama daripada seluruh umur manusia yang ada di rumah ini. "Roro Ayu." Aku berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. "Apa kamu benar-benar tidak apa-apa?" Dia langsung menjawab, hanya diam, memandang senja yang memudar, seakan warna langit itu mengingatkannya akan sesuatu yang jauh. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Baru setelah beberapa detik dia berkata pelan, "Aku tidak akan pergi. AKB sudah bukan seperti dulu lagi. Aku sudah memberikan sebagian jiwaku untuk menjaga kalian dari pesugihan itu." Aku terdiam. Kata sebagian itu membuatku takut. Berapa banyak dirinya yang tersisa? Apakah itu akan membuatnya lenyap suatu hari nanti? Dia mengangkat wajahnya, menatapku, lalu tersenyum kecil. Senyum yang terlihat dibuat-buit agar aku tidak terlalu khawatir. "Kowe iki kok gampang sedih tuh? Aku iki kuat kok." "Kamu ini kok mudah sedih sih?" "Aku ini kuat kok." Dia mengusap pipiku dengan tangan mungilnya. Sentuhannya dingin tapi nyaman, seperti air yang menenangkan kulit yang panas terbakar matahari.
Aku akhirnya mengembuskan napas lega. Setidaknya dia masih berusaha membuatku tertawa. Beberapa hari setelah itu, ada kejadian yang membuatku semakin sadar kalau Roro Ayu bukan sekadar makhluk gaib pelindung, dia juga penyembuh luka dalam hati. Sore itu, ibu memandangi altar kecil di ruang belakang. Altar yang didedikasikan untuk leluhur kami. Ia duduk lama di sana, memegang foto ayah yang sudah meninggal sejak aku masih kecil. Ibu jarang menangis, tapi hari itu aku melihat air matanya mengalir. Kesedihan yang ia simpan selama bertahan-tahan seakan kembali muncul tanpa aku sadari. Roro Ayu sudah berdiri di samping ibu. Dia menatap ibu lama sekali, lalu memegang tangan ibu. Ora usah sedih maneh, aku kene ngerti, aku bakal jaga ibu lan kabeh keluarga iki. Tidak usah sedih lagi, aku di sini. Mengerti, aku akan menjaga ibu dan seluruh keluarga ini. Ibu langsung tersentak, bukan karena takut, tapi terkejut oleh sentuhan hangat yang tiba-tiba menyeruak ke dalam kalbu. Aku melihat ibu perlahan tersenyum di tengah tangis, seolah ada beban besar di dadanya terangkat. Malamnya, aku menemukan ibu di kamar sambil tersenyum kecil. Anak itu baik sekali, katanya. Aku hanya mengangguk, tidak ada keraguan dalam nada suaranya. Ibu benar-benar percaya pada Roro Ayu sekarang, bukan sebagai makhluk gaib yang menyeramkan, tapi sebagai bagian dari keluarga. Namun, ketenangan itu tidak datang tanpa bayang-bayang gelap. Beberapa kali saat malam, aku bangun karena merasa ada yang mengawasi. Ketika aku membuka mata, aku melihat siluet Roro Ayu berdiri di ambang pintu kamarku. Rambutnya berkibar pelan seolah terhembus angin yang tidak berasal dari dunia ini. Matanya bersinar samar dalam gelap, bukan menyeramkan, tapi seperti bintang kecil yang menolak padam. Dia hanya berdiri di sana, memandangiku sampai aku kembali tertidur. Setelah itu, aku selalu ingat, aku tidur begitu lelap, seolah ada selimut tak kasat mata yang menutup tubuhku, menjaga dari mimpi buruk. Suatu malam, aku mendengar pintu belakang berderit pelan. Biasanya itu suara kucing atau angin. Tapi malam itu berbeda. Ada langkah pelan, berjarak, seolah seseorang berjalan di atas lantai kayu, tapi tidak menginginkan orang mendengar. Aku memaksa diri bangun dan melangkah keluar dari kamar. Aku melihat Roro Ayu berdiri di belakang pintu rumah, menatap ke arah kebun yang gelap. Rambutnya sedikit menegak, tanda ia sedang waspada. Aku merasakan hawa dingin tajam menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang berusaha masuk kembali dari kegelapan luar sana. "Kamu kenapa?" tanyaku pelan. Dia tidak menjawab. Matanya masih menatap lurus ke arah kegelapan, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Setelah beberapa detik, ia menghela napas panjang, lalu berkata tanpa menoleh, "Dia belum menyerah." Aku merinding. Aku tahu siapa yang dimaksud. Ratu Laut Selatan. Aku harus memastikan mereka tidak akan kembali mengambil nyawa kalian, lanjutnya. Suaranya dingin tapi tegas. Aku ingin memegang tangannya, tapi ketika aku melangkah, dia sudah menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menggantung di udara. Pintu menutup perlahan tanpa sentuhan, seolah angin mengerti bahwa ia harus melindungi rumah ini. Keesokan paginya, aku menceritakan kejadian itu pada Pak Joko. Ia hanya terdiam lama. Wajahnya menegang. Roro Ayu sekarang menjaga kita dari tempat yang lebih tinggi. Dia sudah melewati batas kekuatannya saat itu. Tapi, aku percaya dia bisa menghalau apapun yang datang dari dunia sana. Apa dia akan baik-baik saja? Tanyaku lagi. Pak Joko tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang keluar jendela, melihat laut yang jauh di garis horizon. Dia lahir dari cinta dan pengorbanan dua dunia. Anak itu memang tidak pernah ditakdirkan untuk hidup seperti makhluk biasa. Tapi hatinya, ya Allah, hatinya begitu lembut. Ia tersenyum tipis. Selama hatinya ada pada kalian, dia akan selalu kembali. Kalimat itu menenangkan, tapi juga menyimpan ketakutan lain. Apakah suatu hari kebalikannya akan terjadi? Jika hatinya tidak lagi terikat pada kami, apakah dia akan menghilang? Beberapa minggu kemudian, aku mulai terbiasa dengan ketidakhadirannya yang misterius. Setiap malam sebelum tidur, aku berbicara pelan ke udara, berharap dia mendengarnya. Selamat tidur Roro Ayu. Terima kasih sudah menjaga kami. Setiap malam, aku merasakan sentuhan dingin lembut menyentuh pipiku. Jawaban tak kasat mata dari sosok kecil yang tidak ingin dilupakan. Suatu sore menjelang hujan, langit berubah gelap lebih cepat. Aku duduk lagi di teras. Hawa dingin turun bersama angin dari arah pantai. Aku menatap air yang mulai menetes di daun-daun mangga. Tiba-tiba, seperti hari sebelumnya, ada bobot kecil yang naik ke pangkuanku. Roro Ayu muncul lagi, kali ini sambil menggenggam jariku. "Wiwong iki wis aman. Ora usah khawatir maneh. Kalian ini sudah aman. Tidak perlu khawatir lagi."
Aku tersenyum dan mengusap kepalanya pelan. Kalau kamu lelah, kamu boleh istirahat. Kamu sudah banyak berkorban. Diet menggeleng tegas. Aku ora bakal ninggol. Aku tidak akan pergi. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam hatiku seperti palu besar. Kami duduk lama dalam diam. Hanya suara hujan yang semakin deras menghiasi keberadaan kami. Ketika angin meniup rambutnya, aku melihat sekilas bentuk sisik halus di belakang lehernya, mengingatkanku pada asal-usulnya. Anak kecil, tapi juga keturunan siluman ular. Sesuatu yang dua dunia sekaligus, dan bukan bagian penuh dari keduanya. Aku seneng urip karo kowe kabeh, ujarnya pelan. Seneng sekali, tapi kemudian suaranya merendah. Aku ora ngerti, kapan energi iki bakal entek. Aku tidak tahu kapan energi ini akan habis. Aku terdiam, tidak berani bertanya lebih jauh. Dia menatap mataku dalam-dalam. Kalau suatu hari aku tidak bisa lagi muncul, jangan sedih. Aku tetap Ana. Aku ora bakal adoh. Aku tetap ada. Aku tidak akan jauh. Air mata mengalir di pipiku. Aku tak pernah ingin kehilangan dia. Bagaimana mungkin seseorang yang datang dari dunia lain bisa terasa begitu? Keluarga, begitu hangat. Roro Ayu tersenyum lembut, menghapus air mataku dengan punggung tangannya. Sampai kapanpun aku jaga kau. Sampai kapanpun aku jaga kamu. Lalu tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada hembusan angin sekedip mata. Dia lenyap dari pangkuanku. Aku memanggilnya panik. Roro Ayu! Tidak ada sahutan, hanya hujan yang semakin deras dan gemuruh petir jauh di langit. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku tidak siap. Aku bahkan tidak sempat mengucap terima kasih dengan pantas. Namun, di tengah tangisku, aku mendengar suara lembut, sangat dekat, seolah berasal dari dalam hatiku sendiri. Jangan menangis, aku selalu ada. Nafasku terhenti sesaat. Rasa hangat mengalir di dadaku. Lalu, di kaca jendela depan rumah, terbentuk kabut kecil. Kabut itu menggambar sesuatu perlahan. Sebuah bentuk yang sangat familiar. Wajah bulat kecil dengan senyum tipis. Roro Ayu, aku tersenyum dalam tangis. Sejak hari itu, aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Ada pelindung yang tak selalu terlihat, tapi selalu hadir. Ada cinta yang tidak butuh tubuh untuk tetap hidup. Ada pengorbanan yang tidak butuh ucapan untuk dimengerti. Setiap detik dalam hidup kami, Roro Ayu pengikut gaib, titipan sang guru tetap menjaga kami dari dunia yang tak terlihat. Wajah imut itu mungkin tak selalu muncul, tapi jiwanya sudah hidup bersama kami selamanya karena Roro Ayu adalah pelindung keluarga dan cinta yang abadi.